Streaming short series RCTI Plus gratis. Semuanya ini kan secara waktu mau kemarin Bunda nggak tahu ada ini, nggak tahu tujuannya cuma mau membicarakan tentang film untuk promo gitu. Tapi ternyata segelinting pas sampai di sini bahwa Igun ada mau launching ini gitu, jadi ya kemarin. Dan tadi habis dari Frostcat-nya dari Igun buat grand opening of Frostcat itulah. Perdana, jadi Bunda bintang tamunya. Itu pun juga tadinya kagetan, matanya ditutup. Dia dibohongin dulu. Ternyata pas buka mata Ivan. Bun melihat usahanya Mas Igun gimana untuk Alhamdulillah setelah Bunda tanya-tanya beberapa maju, ada kemajuan. Memang enak sih. Enak, Bunda juga ngerasa enak. Udah kemarin, cuman kalau makan di butik kan kurang abdol, mendingan makannya di meja pakai tangan, nanti makannya mau siap-siap mau makan ini. Jadi kayak beda dong kalau orang makan di rumah, makanan dari pesta. Di pesta kan kayaknya kurang ya, kalau udah sampai di rumah pasti pakai tangan, udah enak gitu kan, mau ngerokok habis makan mantep. Terus? Gue tadi melihat Mbak Terima nih sukses banget di rumah makan. Ada beberapa cabang nih. Jadi cabang yang keberapa gitu? Mas Igun melihat sukses Mbak Terima. Kalau Bunda sih berharap karena Igun kan memang orangnya gigih ya dalam dia memang setahu Bunda dari Bunda mengenal Igun di 2003 apa 2001 2002 semenjak dia muncul di dunia ini kan. Dari zaman dulu dia memang orangnya kan ulet cari duit. Itu memang Bunda udah tahu. Dan juga Bunda sering lihat dulu zaman dulu dia tuh kesana kemari dari dia karya-karyanya dia, ya kan. Nah jadi kalau misalnya kemajuan nanti dalam usaha Igun di rumah makan apa namanya nasi kulit Mak Igun ya. Kalau bisa ya buka cabang se-Indonesia. Jadi nggak harus di Jakarta doang, karena kan Igun orangnya kan sangat ini ya. Dia ambisi tapi dia bisa mengontrol waktu gitu, bisa mengontrol lah gitu, nggak buru-buru. Dia orangnya perlu pemikiran yang berkali-kali gitu, biar nggak kebablasan gitu. Enggak, kalau Bunda cuman udah kerja di Jerman udah. Karena nanganin seperti ini bukan tipe Bunda. Bunda mau joget-joget aja, nyanyi-nyanyi, nge-live gitu. Ntar ke Indonesia, masuk TV, bentar-mandir gitu aja. Endorse nggak jelas gitu. Udah banyak endorse yang datang kalau kita? Enggak, semuanya kan harus Igun yang manajemenkan, nggak bisa langsung ke Bunda, harus tanya ke Igun dulu, ke manajernya dia, karena kalau Bunda kan nanti soal harga kan Bunda nggak ngerti, takutnya Igun marah. Lu ya udah jadi artis, lu bukan viral lagi, udah jadi artis, masa segitu katanya. Ntar Bunda dimarahin, ntar diancam, mau gue perhatiin nggak katanya. Mau nggak mau ya harus ngikutin, karena kan kesuksesan Bunda ini kan sampai detik ini udah termasuk sukses ya, udah punya rumah gitu. Itu kan semua berkat Igun yang mengatur gitu. Jadi Bunda nggak sembarangan gitu. Bunda harus punya duit sekian, beli rumah sekian buat masa depan lo, gini. Pokoknya banyak yang Bunda dapat dari Igun gitu. Kan orangnya pintar gitu. Nah ini soal rumah Bun, gimana? Rumah udah jadi, alhamdulillah udah tidur kemarin. Cuman ya itu belum lengkap semuanya. Ya udah ada beberapa teman ngasih, kayak misalnya dari siapa, teman-teman dari ada yang ngasih kulkas dari Stella Sukia, siapa lagi dari Fitri, dia ngasih buat minum air panas sama segala macem. Dekorasi dari siapa kemarin dekorasi? Interiornya siapa namanya Bu? Kaila gitu, sofa-sofa.
Ya, mungkin gitu, mungkin nanti ada lagi beberapa yang akan ngasih bunda, tapi bunda nggak tahu. Gitu. Berarti bahasa sendiri ini memang dari kayu atau Sebenarnya sih ini semuanya Igun yang mengurusin gitu. total gimana? Apanya? Rumah jadi sampai dari awal Karena kan itu di endorse juga sama Fitri. Jadi harganya nggak yang tahu Igun. Karena rumah itu harganya 1,5. Jadi bunda cuma bayar seberapa doang gitu. Tapi, nggak tahu. Satu ya, 1 miliar gitu. Sisanya ya Fitri. Tapi Fitri nggak nuntut. Maksudnya dia bilang pokoknya aku mau bunda di tempatku. Nanti aku kasih harga yang spesial gitu. Jadi nggak gitu. Udah syukuran. Dan baru kemarin bikin konten buat rumah itu sama Fitri. Kebetulan pas sebenarnya bunda dari Fitri dari kita ya bunda kan harus ini juga ya, tempatnya juga bagus, tempatnya memang betul-betul idaman lah gitu tempatnya idaman gitu. Gimana? Rumah itu akan jadi tempat tinggal bunda mungkin sampai tua gitu, karena kalau di Jerman itu rumahnya kan hanya kayak model ini rumah. Kalau di Jerman itu cuman untuk pakai tapi nggak hak milik. Jadi kayak kalau zaman dulu tuh modelnya kayak Pulau Mas, tahu nggak perumahan Pulau Mas? Jadi kita sewa, kita bayar tapi itu hak milik. Tapi kan Indonesia suka banyak diperjualbelikan. Jadi kayak ini udah rumah gue, lu beli dia 30. Padahal caranya nggak seperti itu. Yang bunda tahu ya zaman dulu gitu. Jadi di Jerman itu kita sebagai penyewa tapi kita udah hak milik. Tapi nggak jadi milik. Sebenarnya bisa menempati sampai kita meninggal gitu. Tidak ada kalimat pengusiran gitu. Kalau misalnya ada kendala pembayaran akan dipertanyakan kenapa nggak bayar bulan ini, itu sampai 6 bulan. Nggak ada di Jerman, nggak ada main usir-usir, karena kalau akan ditanya masalahnya apa, alasannya apa. Kalau kita bilang oh saya udah berhenti dari McDonald, saya udah nggak kerja di McDonald, oh saya diberhentikan, atau oh saya berhenti mau cari kerjaan lain. Ketika kita belum bayar di bulan ini, maka pemerintah Jerman akan menanggung dulu. Nanti kita bayar sama namanya job center. Job center akan menanganin rumah yang belum kita bayar dalam karena kita masih belum dapat kerjaan. Nanti setelah kita kerja, kita bayar, kita ganti, kita cicil 2 kali bayar gitu. Mau pensiun atau Kalau berencana Bunda kan kerja mungkin sampai 12 tahun lagi. 12 tahun berarti usia Bunda 65. Sekarang Bunda sekarang kan 52. Nah, dia sampai 65 berarti 13 tahun lagi Bunda kerja lalu pensiun. Uang pensiun Bunda itu kalau untuk generasi Bunda itu udah digambarkan sekitar 800 atau 700-an euro per bulan uang pensiun itu kan. Itu kalau dirupiahkan, kalau misalnya euro nanti 12 tahun ke depan dengan nilai yang tinggi, ya kita lihat kalau sekarang kan 20. Artinya sekarang euro 19 kan, 19. Ya kalau sekarang kalau euro di 800 euro, 700 euro dikalikan 18.000 berapa? 6 juta. Enggak. 18 juta ya. Ya sekitar segituan deh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba 1 euro nanti jadi 20 ribu, berarti kalau Bunda 700 berarti Bunda dapatnya sekitar 14 juta kalau kalau 20 ribu euro di 9 tahun kemudian. Tapi kan belum tentu, bisa jadi 25 euro karena euro semakin naik. Bisa jadi nanti uang pensiun Bunda 20 juta yang Bunda dapat, dan itu bisa dikirim dari bank ke bank. Misalnya bising bener sih, matikan aja tutup bising. Udah tuh kan kedengeran. Nah jadi kalau misalnya nanti di Jerman Bunda udah pensiun, Bunda bisa memilih, bisa mengajukan tinggal per 6 bulan. Jadi 6 bulan di Jerman, 6 bulan di Indonesia. Yang Bunda paling penting adalah tidak melepas izin tinggal, asuransi masa tua,
rente dan tadi itu rente itu gitu. Lebih nyaman sana atau kerja di restoran atau Apa? kemarin syuting, pengalaman syuting di Heeh. dengan bekerja sebagai di restoran lebih nyaman mana? Beda kalau restoran kan itu itu memang penghasilan Bunda di Jerman, karena di Jerman tuh kita nggak boleh nganggur ya, dan juga Bunda kan butuh duit untuk uang rumah, karena kan udah beda negara, penghasilannya beda. Kalau di Jerman, kalau di sini tuh sekedar mau main film ya main film aja, jadi nggak mesti harus gara-gara Bunda terkenal main film terus cabut diri dari Jerman, nggak mau. Bunda nggak tipe yang orang kayak gue udah terkenal nih pulang Indonesia kerjaan ngapain. Kita kan nggak tahu, nggak selamanya matahari itu bersinar, terkadang ada awan mendung. Nah begitu juga Bunda, kalau nanti Bunda memutuskan tuh tinggal di Indonesia dengan melepas izin tinggal Bunda, tiba-tiba di Indonesia Bunda nggak tahu, tiba-tiba Bunda entah jatuh pincang kaki nggak laku, terus mau ngapain? Siapa yang membayar? Pemerintah Indonesia nggak mungkin, keluarga nggak mungkin dimintain. Kalau di Jerman kan kita ada kita udah berbuat sesuatu yang kerjaan gitu. Manusiawi di Jerman itu lebih memanusiawiin manusia daripada Indonesia. Indonesia kan kurang menurut Bunda ya. Apa gimana? Pokoknya di film itu Bunda senang sekali karena dapat pemeran utama, itu juga filmnya berkomedi sesuai dengan karakter Bunda. Sutradaranya juga dari yang saudaranya siapa Eke Manongsong gitu namanya kalau nggak salah. Siapa nama sutradaranya? Sutradara Bunda Eke Manongsong apa gitu, lupa deh. Coba dengan Instagram Bunda sutradaranya. Nah, sutradaranya kan dia kayak nggak ngebebani, jadi Bunda bebas nih. Kalau Bunda, dia tahu kemampuan Bunda tuh suka lupa, suka ceplos, udah tau lah karakter Bunda, makanya dia berani ngasih Bunda pemeran utama karena dia udah paham karakter Bunda dan sesuai dengan karakter Bunda yang sehari-hari lagi live ngatur emosi seketika, nggak bisa dikontrol, random katanya gitu. Jadi ya udah, jadi kalau Bunda bilang ini saya kurang hafal, nggak apa-apa Bunda, yang penting Bunda bisa mengimprove. Ki Manongsong itu Ki Manongsong ini sutradara yang udah sedikit dikenal gitu. Air Mata Sejadah, Air Mata di Ujung Sejadah itu juga karya dia. Ingin menantunya itu mengikuti adat Medan. Nah jadi dia tegas tapi dia agak sedikit sayang gitu. Tapi dia caranya itu seperti kayak dia kayak dia mau menantunya itu harus bener-bener sayang sama harus ngikutin adat dia gitu, keras gitu. Mertua ngeri kali. Makanya kan dia bilang, makanya penulis sutradara yang diambil dari cerita nyata, mereka sudah berkompromi katanya buat ini kayaknya Bunda Kola yang cocok karena Bunda Kola orangnya lepas dan dia memang galak gitu.